Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, apa kabar? Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan bagaimana Pancasila dan sistem filsafat itu. Pada hakikatnya sebenarnya video ini tidak saya peruntukkan ke publik, tapi saya hanya ingin men-challenge diri saya bagaimana menjelaskan setiap materi-materi yang saya pelajari. Oke, tadi saya katakan bahwa materi yang akan saya jelaskan di sini adalah Pancasila dan juga sistem filsafat. Kita akan bahas nih, bagaimana ya Pancasila itu berkedudukan sebagai sistem filsafat. Oke, sebagai pengantar, kita akan jawab dulu pertanyaan ini. Apa sih yang terbesit di benak Anda ketika berbicara mengenai Pancasila? Ya, apa ya kira-kira yang terbesit di benak kita? Pada umumnya, yang terbesit di benak kita ketika berbicara tentang Pancasila adalah ini nih. Bahwa pertama, Pancasila itu adalah dasar negara, kemudian Pancasila itu adalah simbol negara, dan Pancasila itu adalah pedoman hidup bangsa. Inilah yang terbesit di benak kita ketika kita berbicara tentang Pancasila, teman-teman. Iya, itu semua benar. Tapi, ketika kita ingin mengaitkan Pancasila yang berkedudukan sebagai suatu filsafat, kita harus paham dulu konsep dasar dalam memahami Pancasila itu seperti apa. Karena kalau kita lanjutkan lagi, tanpa kita pahami sebenarnya konsep dasar dalam memahami Pancasila, itu akan susah nantinya untuk mengaitkan Pancasila yang berkedudukan sebagai filsafat. Oke, di sini saya memberikan suatu skema. Skema ini saya ambil dari YouTube CNN Yahoo ya. Saya ambil dari situ sumbernya, dan karena saya rasa skema ini benar-benar membuka wawasan kita dulu sebenarnya terkait dengan Pancasila itu. Nah, bagaimana ya kira-kira? Oke, kita mulai saja. Di sini ada yang namanya Pancasila. Pancasila ini dikatakan merupakan buku manual bangsa Indonesia, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang buku, ya pasti kita selalu merujuk ke suatu pedoman ya, suatu landasan, suatu acuan kita dalam mengetahui atau dalam mempelajari sesuatu hal. Kalau buku ya seperti itu, benar. Jadi kalau dalam hal ini Pancasila itu dikatakan sebagai buku, berarti Pancasila itu adalah pedoman, adalah acuan, adalah tuntunan, adalah landasan kita. Dalam apa? Ya ini dalam menggapai kehidupan yang adil dan makmur, teman-teman. Tujuan dari negara kita itu ya ingin menggapai kehidupan yang adil dan makmur. Yang adil dalam arti kata ini adalah setara, seimbang, tidak adanya perbedaan antara A dan B. Kegiatan distribusi atau pemberian apapun itu yang ada di dalam negara itu akan diberikan secara merata. Konsepnya begitu, yang adil. Kemudian kehidupan yang makmur. Bagaimana kehidupan yang makmur? Ya kehidupan yang makmur itu kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang aman dan damai, di mana tidak adanya kesenjangan sosial. Semua masyarakat itu hidupnya terjamin. Itu yang dikatakan kehidupan makmur, teman-teman. Inilah yang akan dicapai atau yang dicita-citakan oleh negara kita. Jadi bagaimana kehidupan yang adil dan makmur ini bisa tercapai? Ya harus ada suatu proses, suatu usaha. Suatu usaha dan proses itu dipedomin atau dilandaskan atas apa? Atas buku. Ibaratkan Pancasila ini petunjuk kita, petunjuk atau arah kita. Dia petunjuk arah kita untuk bisa menggapai tujuan kita, tujuan dari negara kita, gitu. Nah, kita tahu negara kita Indonesia adalah negara yang sangat luas. Teman-teman bisa lihat di begitu banyak pulau-pulau yang ada di negara kita. Dan masing-masing pulau itu
pastinya didiami oleh kelompok-kelompok suku yang berbeda-beda. Jadi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu berbeda. Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu kelompok masyarakatnya udah beda. Pulau Sumatera dengan Papua itu udah jelas kelompoknya berbeda-beda dan lain sebagainya. Beda-beda kelompoknya, kelompok masyarakatnya. Apanya yang beda gitu ya? Yang beda itu kebudayaannya, adat istiadatnya, kemudian ciri fisiknya, kepercayaan atau agama yang dianut, sudut pandang atau cara pandangnya terhadap sesuatu hal itu berbeda-beda teman-teman. Berbeda-beda. Jadi dapat kita tarik kesimpulan atau inti bahwa negara Indonesia itu adalah majemuk, beragam gitu. Nah, meskipun negara kita itu beragam atau majemuk, yaitu bukan menjadi bumerang untuk kita, bukan menjadi penghambat kita untuk menggapai kehidupan atau untuk menggapai tujuan negara kita. Itu bukan penghambat. Justru itu menjadi kekuatan, menjadi sumber kekayaan dan kekuatan negara kita. Seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa negara kita ini udah beragam banget ya, majemuk sekali. Kira-kira gimana ya caranya menyatukan ini, kelompok wilayah ini atau kelompok masyarakat ini dengan kelompok masyarakat yang lain itu gimana cara menyatukannya gitu ya. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan percaya akan adanya Tuhan, unsur ketuhanan. Jadi setiap manusia tuh ya harus percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Kalau setiap manusia itu percaya bahwa Tuhan itu ada, maka setiap manusia akan meyakini bahwa manusia yang satu dengan manusia lainnya berbeda. Artinya keberagaman yang ada di dalam suatu negara atau di dunia ini ya konsepnya itu adalah ciptaan Tuhan gitu, bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain walaupun berbeda ciri fisiknya dan kebudayaannya ya semuanya itu sama gitu. Jadi unsur ketuhanan ini adalah unsur yang paling mendasar untuk bagaimana kita menyatukan ya atau menyatukan lebih tepatnya satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah menghormati dan meyakini bahwa manusia itu semuanya sama di mata Tuhan, maka kita udah bisa dikatakan orang yang beradab atau manusia yang beradab. Ketika kita udah menjadi manusia yang beradab, otomatis persatuan dan kesatuan yaitu akan tercapai gitu. Walaupun di tengah perbedaan-perbedaan yang begitu besar sekali, ya perbedaan yang saya katakan tadi, kebudayaan, adat istiadat, ciri fisik, cara pandang, agama, semua itu karena kita udah percaya kepadanya Tuhan, ya kita akan bersatu gitu. Karena kita adalah manusia-manusia yang beradab, yang bersatu bergandeng tangan di tengah kemajemukan yang ada, seperti itu ya. Nah, karena kita udah bersatu nih, otomatis akan lahirlah atau muncullah sosok-sosok manusia yang berkualitas, sosok-sosok manusia yang bijaksana. Kalau setiap manusia itu bijaksana dan berkualitas, ya maka adil itu bisa terwujud. Artinya manusia yang bijaksana itu akan selalu mengutamakan kebenaran dan keadilan tanpa memandang bulu gitu. Kalau udah sosok manusia-manusia yang bijaksana yang berbuat adil kepada siapapun, ya tujuan dari negara kita ingin menggapai kehidupan yang adil dan makmur akan secepatnya bisa tercapai, teman-teman. Gitu. Jadi konsepnya tuh seperti ini, konsep dasar Pancasila, teman-teman. Proses untuk menggapai kehidupan yang adil dan makmur ini bisa dikatakan mungkin sedikit sulit. Karena kita tahu bahwa negara kita itu adalah negara yang majemuk, yang sangat beragam gitu. Tapi teman-teman, saat ini ya kita lihat sendiri banyak banget ya konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti adanya pembakaran-pembakaran tempat-tempat
ibadah, kemudian adanya tawuran-tawuran mungkin antar satu kelompok dengan kelompok lain seperti itu. Ya, peristiwa-peristiwa itu tersebut pada dasarnya penyebabnya ya adalah ini, mungkin kekurang tahuan dari masyarakat atau masyarakat Indonesia terkait dengan literasi Pancasila. Jadi kurangnya literasi masyarakat Indonesia terkait sebenarnya Pancasila itu seperti apa. Konsepnya begitu ya. Maka dari itu untuk bisa mencegah konflik-konflik yang yang dikategorikan sebagai konflik antar agama, mungkin antar kebudayaan, antar kelompok masyarakat, ya harus kita benahi dulu nih dasar-dasarnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita sudah paham nih konsep dasar dalam memahami Pancasila, ya berarti udah jelas ya bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Pancasila itu adalah simbol negara. Pancasila itu adalah pedoman hidup bangsa. Udah jelas banget. Jadi 5 sila Pancasila ini itu punya makna yang sangat dalam. Maka dari itu kita benar-benar sangat apresiasi ya kepada para pahlawan, kepada para tokoh-tokoh yang benar-benar punya andil penting banget dalam pembuatan ini, dalam pembuatan Pancasila, dalam perumusan Pancasila. Karena kita hanya mengucapkan sila-sila Pancasila mungkin paling lama 2 menit, paling sedikit 1 menit, paling sedikit waktunya selama 1 menit, tapi makna itu sangat dalam teman-teman. Nah, karena kita sudah paham nih ya bagaimana konsep dasar Pancasila, kita akan menjelaskan nih lebih lanjut mengenai Pancasila dan juga filsafat. Oke, pembahasan pertama kita akan bahas mengenai definisi Pancasila dan juga filsafat, teman-teman. Pancasila dulu nih. Secara etimologi dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Brahmana India, Pancasila itu berasal dari kata panca dan juga sila. Panca itu artinya apa? Panca itu artinya 5. Sedangkan sila atau shila artinya batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang bermakna tingkah laku yang baik. Sehingga secara kebahasaan dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu adalah 5 batu sendi atau dasar ataupun 5 tingkah laku yang baik gitu. Nah, apa sih maksud dari ini semua? Ya udah jelas bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca dan juga sila. Panca artinya 5, kemudian sila artinya dasar atau batu sendi. Kalau kita berbicara tentang batu teman-teman, ya udah jelas ya, batu itu kan ibaratkan pondasi ya. Batu itu kuat, batu itu dasar ketika kita ingin membangun suatu bangunan. Nah, berarti di sini bisa kita kaitkan bahwa Pancasila itu ya adalah 5 pilar, artinya 5 landasan, 5 dasar dalam apa? Dalam suatu negara gitu. Yang dia menyatu menjadi suatu Pancasila gitu ya teman-teman. Nah, bisa dikatakan juga bahwa Pancasila itu adalah 5 tingkah laku yang baik gitu, 5 tingkah laku yang baik. Ya, seperti di awal tadi ya, kita udah paham Pancasila terdiri atas 5 sila, yang mana 5 silanya itu saling berkaitan. Setiap sila itu punya makna yang baik di dalamnya, dimana kalau kita terapkan itu semua dalam kehidupan kita, ya udah jelas kita akan mendapatkan tujuan yang kita inginkan gitu. Tujuan dari negara kita itu akan terwujud bila kita mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, di sini Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
Nah, udah jelas Pancasila itu pilar ideologis negara kita. Pilar ideologis, maknanya ideologi, ide-ide. Ya, kembali lagi gitu, Pancasila itu adalah dasar dalam negara kita. Dasar kita berpikir, dasar kita bertindak, dasar kita berperasaan. Ya, itu adalah Pancasila gitu. Kemudian Pancasila itu adalah falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup kita, bangsa Indonesia. Dan benar banget. Jadi, ya Pancasila ini pandangan hidup kita gitu. Bagaimana kita melihat sesuatu hal, kita akan berpandangan dengan Pancasila, teman-teman. Gitu ya. Pancasila inilah yang menjadi pemersatu ketika benar-benar setiap manusia atau setiap rakyat Indonesia itu paham akan Pancasila yang sebenarnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, serta Pancasila sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Jadi benar juga sebagai pertahanan kita dalam konteks negara Indonesia. Lanjut, tadi kita udah paham nih Pancasila itu seperti apa. Kita lanjut mempelajari tentang filsafat. Apa sih kira-kira filsafat itu ya? Karena saya sebagai saya sebagai mahasiswa baru semester 1 agak masih bingung sebenarnya terkait dengan konsep filsafat ini. Tetapi ketika saya membaca buku, sedikit demi sedikit saya paham sebagai filsafat itu seperti apa. Nah, di sini akan coba kita jelaskan, teman-teman. Jadi secara etimologis ya, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yakni philos dan philein. Yang artinya apa? Cinta, pecinta, dan juga mencintai, serta sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan, dan kebenaran. Jadi si filsafat ini berasal dari bahasa Yunani. Artinya philos, philein yang maknanya itu adalah cinta, pecinta, mencintai, dan juga sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan, kebenaran. Jadi secara harfiah filsafat itu adalah makna cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Dapat kita katakan pula bahwa filsafat adalah berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu hal secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat tertentu. Atau dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang paling umum mengandung usaha untuk mencari kebijaksanaan dan cinta akan kebenaran. Nah, kata filsafat ini pertama kali dikemukakan oleh Pythagoras, seorang ahli pikir dan pelopor matematika. Jadi gini teman-teman, kita bisa nyatakan bahwa filsafat itu suatu cara kita untuk menemukan suatu kebenaran. Nah, sederhana gitu, suatu tindakan atau suatu cara untuk menemukan suatu kebenaran. Artinya filsafat itu ya cinta akan kebenaran, cinta akan kebijaksanaan. Itu yang namanya filsafat. Kalau kita udah berfilsafat, kita dituntut untuk berpikir sedalam-dalamnya, berpikir secara metodik, secara metodologi, secara sistematik, secara menyeluruh, dan secara universal, secara umum terhadap sesuatu hal. Jadi dalam filsafat itu kebenaran yang paling utama. Kebijaksanaan dan kebenaran lah yang dicari dalam ilmu filsafat. Maka dari itu, semua hal yang ada di dunia ini, filsafat itu benar-benar ingin memastikan itu benar atau tidak. Nah, itu. Jadi udah jelas ya, bahwa ya filsafat itu berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu hal. Kita dituntut untuk mencintai yang namanya kebijaksanaan. Oke, lanjut. Timbul pertanyaan, kenapa manusia harus melakukan filsafat? Kenapa manusia harus berfilsafat? Gitu ya. Nah, jadi di sini ada 3 alasan secara umum mengapa manusia itu melakukan filsafat. Yang pertama, adanya rasa keheranan. Pada hakikatnya, rasa heran terhadap sesuatu hal akan menimbulkan rasa ingin menyelidiki. Benar, teman-teman. Jadi, karena kita heran dulu, ada timbul rasa heran dalam diri kita. Makanya kita ingin menyelidiki sesuatu hal tersebut. Misalnya, contohnya teman-teman
suka sama sesuatu, suka sama seseorang mungkin. Nah, otomatis ketika teman-teman suka, teman-teman pasti heran gitu kan, kayak heran kenapa bisa suka sama dia, atau heran kenapa dia tuh kayak orangnya hebat banget, pintar, atau orangnya sangat tampan, cantik, dan lain sebagainya. Nah, otomatis teman-teman pasti ada nih rasa ingin menyelidiki, ingin mengetahui lebih dalam terhadap orang yang teman-teman suka itu. Nah, itu tadi, karena kita ada rasa heran, ya kita akan timbul rasa ingin menyelidiki gitu. Nah, jadi ya kita akan ingin menyelidiki lebih dalam gitu. Sama, kenapa manusia berpikir sedalam-dalamnya? Kenapa manusia berusaha untuk mencari kebenaran? Ya karena pertama, adanya rasa heran di dalam diri manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa ada? Kenapa itu bisa memiliki impact atau pengaruh terhadap banyak hal? Begitu. Kemudian yang kedua, kesangsian, adanya rasa sanksi terhadap sesuatu hal. Dalam hal ini merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran. Jadi contohnya seperti misalnya teman-teman, ada teman-teman yang lain mengatakan bahwa tumbuhan itu misalnya tidak memproduksi atau tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Teman-teman langsung sanksi nih. Ya, yang setahu teman-teman mungkin bahwa tumbuhan itu mampu menghasilkan makanannya sendiri gitu. Nah, dari situ teman-teman timbul rasa sanksi ya. Maka dari itu ya teman-teman akan melakukan filsafat begitu. Teman-teman akan mencari tahu kebenarannya itu seperti apa. Apakah benar bahwa tumbuhan itu tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri gitu. Jadi karena ada rasa sanksi, teman-teman akan melakukan filsafat. Sama seperti itu. Jadi ketika sesuatu hal itu dianggap sesuatu hal yang belum pasti itu benar atau tidak, ya maka dari itu manusia akan memiliki kesadaran yang akan membawa dia membutuhkan informasi tersebut. Sadar bahwa dia membutuhkan informasi tersebut, dia akan melakukan kegiatan filsafat gitu ya. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan teman-teman. Bahwa manusia itu mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Nah, itu tadi sama aja. Kalau misalnya kita sadar kita ada keterbatasan, kita sadar mungkin keterbatasan dalam sesuatu hal, maka dari itu kita mencoba untuk berfilsafat. Kita sadar kita ini kecil, kita kurang di dalam sesuatu hal, ya kita akan berfilsafat. Artinya kita akan gimana ya, mencari tahu begitu, mencari tahu ini tuh kenapa terjadi gitu. Kita berpikir sedalam-dalamnya, kita mencari kebenaran gitu. Artinya gini, misalnya di sekitar kita ada keterbatasan dalam hal seperti ini, dalam hal pengguna, dalam hal makanan mungkin, dalam hal makanan gitu. Bagaimana kita tidak mampu memanfaatkan ya sumber daya yang ada untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu adalah keterbatasan. Maka dari itu manusia itu mulailah tuh berfilsafat. Mulailah tuh dia berpikir sedalam-dalamnya bagaimana caranya agar ini itu sumber daya yang ada itu bisa diolah, bisa dimanfaatkan sehingga menjadi suatu sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Jadi ada 3 alasan ini kenapa manusia itu melakukan filsafat. Oke, jadi bisa kita katakan nih ya, maksudnya si Socrates ini itu mengatakan nih mengenai filsafat. Beliau mengatakan bahwa filsafat itu adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat diimbangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan
jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara objektif. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah bahwa ya filsafat itu bentuk peninjauan diri kita. Artinya bagaimana cara kita itu meninjau, mengkaca diri kita itu sebenarnya seperti apa. Sehingga kalau kita ini udah meninjau diri kita, ya kita pada hakikatnya bisa nih menemukan kebahagiaan dan keadilan yang kita inginkan gitu. Artinya kita udah tahu nih, oh diri saya seperti ini, maka dari itu kebahagiaan yang bisa bikin saya bahagia ya harus seperti ini gitu, dan lain sebagainya. Kemudian filsafat dapat digolongkan menjadi 2 cakupan. Nah, ini tuh ada filsafat sebagai suatu produk dan filsafat sebagai suatu proses, teman-teman. Gimana nih keduanya ya? Jadi yang untuk filsafat sebagai suatu produk, artinya filsafat itu ya adalah produk. Produk itu kan benda ya, wujud. Artinya ada hasilnya gitu, hasil. Filsafat sebagai produk mencakup filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, yakni rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan filsafat sebagai suatu jenis problema atau permasalahan yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Dengan kata lain, manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia. Nah, jadi saya katakan tadi filsafat sebagai suatu produk, yaitu tadi teman-teman, bahwa produk-produk yang dihasilkan filsafat, ilmu pengetahuan, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, bisa juga jadi problem nih, permasalahan. Iya, karena kan kita ini udah berfilsafat nih kan, udah mencari tahu kebenaran suatu hal. Kenapa itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa kenapa itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Di mana itu bisa terjadi? Kapan itu bisa terjadi? Itu kita udah menjawab, kita udah menemukan semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya otomatis informasi-informasi yang kita dapatkan itu kita kumpulkan menjadi suatu pengetahuan, suatu ilmu, suatu konsep-konsep, suatu pemikiran-pemikiran yang nanti akan dijadikan acuan atau pedoman. Itu tadi, makanya kegiatan berfilsafat ya produknya apa? Ya itu masih akan produknya yang tadi, pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran, hingga juga problem. Lalu timbul pertanyaan, kenapa ada problem gitu? Kenapa filsafat itu menghasilkan problem atau permasalahan? Ya iya teman-teman, ketika seseorang berfilsafat, pasti belum tentu semua yang didapatkan, semua ilmu-ilmu atau konsep-konsep, pemikiran-pemikiran yang didapatkan itu bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Belum tentu. Kadang ada mungkin sebagian orang yang kurang setuju atau tidak masuk di akal, tidak sesuai dengan pandangan-pandangan lain yang akan menyebabkan problem, permasalahan seperti itu. Bisa saja ketika diuji atau dilogiskan, dirasionalistiskan akan berbeda. Itulah akan menyebabkan problem-problem. Makanya kalau teman-teman kadang sebagian membaca atau mendengar dari halayak umum, kadang ya memang filsafat itu bisa menghasilkan produk-produk problem atau namanya permasalahan gitu. Nah, kemudian filsafat sebagai suatu proses. Filsafat sebagai suatu proses, tadi filsafat sebagai suatu produk. Jadi filsafat sebagai suatu proses gimana? Berarti di sini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan atau tahapan atau rangkaian-rangkaian tahapan. Filsafat sebagai suatu proses dalam hal ini bermakna bahwa filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu sesuai dengan objeknya. Jadi ya ini proses, artinya bentuk aktivitas berpikir sedalam-dalamnya, proses mencari sesuatu hal kebenaran. Guna apa? Guna untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Nah, jadi iya, di dalam filsafat itu ada proses untuk apa? Kita untuk
mencari tahu suatu hal, untuk mencari tahu suatu kebenaran, untuk memecahkan suatu permasalahan, ya dengan menggunakan metode dan konsep yang telah ada sesuai dengan objek yang kita teliti gitu. Makanya filsafat itu dikatakan suatu proses, teman-teman. Oke, lanjut. Tadi kita udah paham nih apa sebenarnya Pancasila dan paham apa sebenarnya filsafat itu. Nah, di sini kita akan bahas Pancasila sebagai suatu sistem dan Pancasila sebagai suatu filsafat. Oke. Nah, yang pertama di sini kita bahas dulu Pancasila sebagai suatu sistem ya. Ada 4 poin. Teman-teman, apa sih yang langsung ya terbesit di benak teman-teman ketika berbicara tentang sistem? Apa sebenarnya sistem itu gitu ya? Nah, jadi sistem itu ya bisa kita katakan suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan itu merupakan suatu kesatuan utuh. Jadi kalau kita bicara tentang sistemnya, itu tadi ya, sistem itu bisa kita visualkan atau bisa kita ibaratkan ya, suatu bentuk rantai. Rantai itu kan teman-teman saling berkaitan ya. Berkaitan hingga dia menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi kalau misalnya satu rantai yang terputus ya akan pecah gitu, akan bukan utuh lagi namanya, tidak utuh lagi. Maka dari itu ya sistem itu suatu kesatuan atau bagian-bagian yang saling berhubungan gitu. Misalnya seperti sistem dalam tubuh kita, ada yang namanya sistem pencernaan begitu. Nah, sistem pencernaan terdiri atas organ-organ tubuh kita ya teman-teman, mulai dari mulut hingga mungkin nanti saat kita buang air besar saat kita berada di kamar mandi. Nah, itu kan adalah suatu sistem pencernaan. Artinya ketika gini, maksudnya satu organ dengan organ lain itu ya saling berhubungan, saling berkaitan gitu. Gak mungkin ketika tidak ada mulut, bagaimana makanan ini bisa masuk? Bagaimana makanan ini bisa cerna sehingga menghasilkan energi untuk kita, untuk kelangsungan kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu ketidakmungkinan. Jadi satu organ yang dengan yang lain berhubungan, berkaitan. Mulut ya artinya tidak mungkin juga tidak ada lambung. Tidak ada lambung. Nanti prosesnya bagaimana? Siapa nanti yang akan memproses ketika ketika makanan ini udah masuk melalui mulut jika tidak ada lambung di dalam tubuh kita. Nah, konsepnya gitu. Jadi satu organ dengan organ lain itu ya saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Sama dengan rantai tadi misalnya. Ya, satu dengan yang lain ya harus berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Begitulah sistem, teman-teman. Nah, jadi Pancasila bagaimana ya? Kok bisa jadi suatu sistem? Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama, Pancasila merupakan satuan bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Nah, benar banget, teman-teman. Jadi ada 5 sila Pancasila. Setiap silanya itu merupakan kesatuan. Artinya gini, ketuhanan yang Maha Esa ini berhubungan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian berhubungan juga dengan persatuan Indonesia hingga ke sila terakhir. Jadi setiap sila-silanya itu merupakan kesatuan bagian-bagian gitu, tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Benar, kita tahu bahwa sila pertama udah ada fungsinya, mengarah kemana begitu, impact atau pengaruh apa yang akan ditimbulkan begitu, bagaimana tantangannya begitu. Sila kedua juga seperti itu. Jadi setiap sila itu ada fungsinya masing-masing ya. Lalu yang ketiga, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan, tidak dapat berdiri sendiri, benar. Jadi nggak bisa nih sila kemanusiaan adil dan beradab itu berdiri sendiri, tidak bisa. Tidak bisa juga sila ini tuh saling bertentangan. Jadi mereka tuh saling melengkapi, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Sistematis itu artinya berurut ya. Berurut artinya udah berurut gitu.
tidak mungkin sila yang kelima dijadikan sila kedua, sila yang pertama dijadikan sila yang ketiga. Itu ketidakmungkinan, tidak bisa. Makanya keseluruhan sila Pancasila itu berurut, sama seperti organ pencernaan kita tadi. Tidak mungkin kan mulut mulut sebagai organ, sebagai awal masuknya makanan ya, sebagai tempat masuknya makanan ke dalam tubuh kita, mulut diletakkan di paling belakang. Itu kan tidak mungkin. Nah, konsepnya seperti itu juga teman-teman. Organ-organ tubuh, organ pencernaan kita tuh udah disusun secara sistematik berurut, sama seperti Pancasila gitu. Nah, inilah mengapa Pancasila itu dikatakan suatu sistem. Kemudian Pancasila sebagai suatu filsafat gimana? Nah, menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Itu ya. Hal itu karena Pancasila adalah hasil perundungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan bahwa budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, jadi teman-teman, ya itu tadi ya, kenapa sih Pancasila itu dikatakan filsafat? Ya karena kita tahu tadi filsafat itu kan produk ya. Kalau kita katakan produknya itu tentang suatu konsep, suatu pemikiran, suatu ilmu. Nah, itu tadi Pancasila itu kan suatu pemikiran ya. Iya, dia itu adalah pemikiran hasil dari perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para tokoh-tokoh yang berusaha gitu, yang berjuang untuk menghasilkan atau merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita, negara Indonesia. Maka dari itu ya Pancasila itu adalah filsafat ya, karena Pancasila itu adalah hasil dari pemikiran-pemikiran para pendahulu. Ada tuh istilahnya kalau nggak salah the founding father. Nah, para pemikiran-pemikiran mereka itulah yang melahirkan yang namanya Pancasila. Makanya Pancasila itu dikatakan suatu filsafat begitu. Jadi filsafat Pancasila tadi ya sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh gitu. Jadi Pancasila itu adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dan dipercaya dan diyakini bahwa itu adalah kenyataan, bahwa itu adalah norma, bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa kita. Itu tadi. Jadi ya Pancasila itu adalah kenyataan gitu loh, sesuatu hal yang kita yakini, suatu hal yang merupakan norma dan nilai-nilai yang harus kita jadikan acuan, kita jadikan suatu landasan kita dalam berpikir, bertindak, dan berperasaan setidaknya. Dan Pancasila itu sendiri pun sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Maka dari itu proses pembuatannya sangatlah panjang teman-teman. Oke, kita lanjut membahas Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Nah, tadi kita katakan nih Pancasila sebagai filsafat. Sekarang Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sistem kefilsafatan adalah kumpulan dari ajaran-ajaran tentang kenyataan yang saling berhubungan sehingga merupakan kesatuan komprehensi yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dimensi subjektif dibentuknya sistem filsafat adalah kesadaran dari para pelaku atau pembentuk sistem tersebut untuk menerapkan sistem itu bagi tujuan tertentu atau ideal yang diharapkan. Nah, ini benar ya teman-teman. Jadi sistem kefilsafatan itu adalah tadi sistem kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran
mengenai sesuatu hal gitu. Jadi kenapa dibuat sistem kefilsafatan ya? Yang mana nanti tujuan dari sistem kefilsafatan ini adalah untuk bisa mempermudah suatu tujuan atau keinginan yang diharapkan itu bisa tercapai begitu. Kemudian Pancasila terdiri dari 5 sila. Pada dasarnya yang menjadi subjek atau pendukung dari sila-sila Pancasila adalah manusia di Indonesia sebagai manusia. Jadi gini, Pancasila itu kan ada 5. Jadi siapa yang menjadi subjeknya? Bahkan yang bisa menjadi subjek dan menjadi objek ya manusia Indonesia sendiri gitu teman-teman. Nah, manusia yang terdiri dari sejumlah unsur yang semua unsur tersebut menduduki dan menjalankan fungsinya secara mutlak. Artinya tidak dapat digantikan fungsinya oleh unsur lainnya, itu benar. Ini kan kita tahu bahwa subjeknya dari bisa aja sebagai manusia ini bertugas sebagai subjek dan objek dalam Pancasila teman-teman. Ini manusia Indonesia ya. Nah maka dari itu setiap manusia Indonesia itu udah punya nih fungsinya masing-masing. Dan fungsinya itu agak susah untuk digantikan oleh orang lain gitu. Jadi misalnya kepolisian. Ya kepolisian fungsinya sebagai apa? Fungsinya untuk pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Kemudian fungsi masyarakat lain akan beda. Fungsi misalnya dari gubernur atau presiden juga akan beda gitu. Setiap manusia Indonesia, setiap rakyat itu punya fungsinya masing-masing. Nah, maka dari itu inti isi masing-masing sila Pancasila adalah penjelmaan atau realisasi yang sesuai dengan unsur-unsur hakikat manusia sehingga setiap sila harus menempati kedudukan dan menjalankan fungsinya secara mutlak dalam susunan Pancasila. Jadi setiap sila itu udah ada fungsinya. Jadi mutlak harus udah mutlak gitu fungsinya. Maka dari itu si Profesor Noto Nagoro ini menyatakan bahwa sila-sila Pancasila itu adalah kesatuan yang bersifat organis. Kalau organis kan artinya ada bagian-bagiannya. Maka dari itu bagian-bagiannya dalam Pancasila itu tidak bisa terpisahkan. Ya membentuklah dia namanya sistem kefilsafatannya, teman-teman. Nah, kita lanjut. Di sini kita bahas ini. Bentar ya. Nah, jadi Pancasila itu udah memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan. Sebagai suatu sistem kefilsafatan, Pancasila adalah hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh tentang kenyataan. Pancasila adalah pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas. Jadi udah jelas ya, Pancasila itu udah memenuhi syarat untuk dikatakan suatu sistem kefilsafatan. Ya karena Pancasila itu pemikiran manusia yang udah disusun secara mendalam, sistematik, berurut dan menyeluruh gitu tentang suatu kenyataan. Jadi Pancasila ini adalah pencerminan, tahu nggak? Artinya pandangan kita dalam menghadapi realitas atau kenyataan. Bukan hanya kenyataannya ini bisa yang positif, bisa yang negatif gitu. Misalnya yang positif, ya teman-teman tahu sendiri. Yang negatif misalnya tuh seperti konflik. Jadi bagaimana Pancasila itu kita menjadi kaca kita, menjadi pandangan kita, atau menjadi pandangan kita untuk melihat permasalahan itu seperti apa gitu. Kalau untuk melihat hal-hal yang baik itu seperti apa. Jadi realitas dalam hal ini itu makna di sini bukan hanya berarti sesuatu hal yang positif, tetapi juga negatif bisa. Jadi secara tegas dalam Pancasila tercermin bahwa pandangan bangsa Indonesia itu pandangan bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila itu yang mengenai Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Inilah kunci-kuncinya teman-teman. Oke. Next kita akan bahas nih ciri sistem filsafat Pancasila. Nah ini intinya teman-teman. Yang pertama ya, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila ini terpisah-pisah, maka itu bukanlah Pancasila. Ini udah jelas teman-teman. Tadi yang saya katakan bahwa namanya sistem itu harus utuh, bulat seperti rantai. Itu bulat. Kalau ada satu yang berpisah, hilang, nggak rantai lagi namanya, ya. Gitu. Maka dari itu, kalau ada satu sila Pancasila yang hilang,
terpisah, ya bukan Pancasila namanya. Gitu ya. Kemudian susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi gini, sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Ini benar kali. Jadi sila 1 bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, teman-teman. Maka dari itu sila 2, 3, 4, dan 5 yaitu pada hakikatnya didasari karena sila pertama. Sila kedua, 3, 4, dan 5 bisa terwujud jika sila pertama, jika seorang manusia itu udah punya dasar sila pertama, dia sudah meyakini Tuhan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, yang pengantar dari sebagai awal saya penjelasan tersebut ya teman-teman. Nah begitu, jadi ya kita percaya dulu sama Tuhan. Makanya kita akan menjadi manusia yang beradab, kita menjadi manusia yang bersatu, kita menjadi sosok yang bijaksana. Kemudian kehidupan yang adil dan makmur itu bisa tercapai. Gitu. Makanya itu sila pertama itu meliputi, mendasari, dan menjiwai dari sila 2, 3, 4, 5. Next, sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Benar. Jadi sila 2 ini tadi didasari karena sila pertama. Karena kita percaya sama Tuhan, makanya kita akan menjadi manusia yang beradab gitu. Kemudian sila 2 ini juga mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Kalau kita nggak menjadi manusia yang beradab, kita nggak punya rasa kemanusiaan, kita nggak terima akan perbedaan yang ada, ya maka dari itu ini sila 3 persatuan, kebijaksanaan ya, kemudian keadilan nggak akan tercapai kalau nggak ada yang namanya sila 2. Kalau nggak ada nih sila 2 ini, kalau nggak ada manusia yang beradab, konsepnya gitu. Kemudian sila 3 diliputi, didasar, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Benar. Jadi sila 3 apa tadi bersatu Indonesia? Ya sama, didasari dulu karena adanya rasa Tuhan, percaya sama Tuhan. Kemudian kalau udah percaya sama Tuhan, akan menjadi manusia yang beradab. Manusia yang beradab udah tahu persatuan dan kesatuan itu penting, apalagi di suatu wilayah yang ditempati gitu. Ketika kita tahu kita udah menjadi manusia yang beradab nih kan, ya kita tahu persatuan dan kesatuan itu penting, maka kita akan menciptakannya gitu. Kemudian kalau kita udah punya rasa persatuan dan kesatuan, ya otomatis kebijaksanaan dan kehidupan yang adil dan lain sebagainya itu bisa terwujud gitu. Kita kan udah bersatu nih. Ini bunyi sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebiasaan dalam musyawarah dan perwakilan. Nah gitu, karena kita udah punya nih rasa persatuan yang tinggi di negara kita, ya kita akan berusaha mewujudkan nih. Kita akan bermusyawarah dalam berbagai kegiatan apapun. Kita bermusyawarah, kita saling merangkul. Untuk apa? Untuk menggapai ini, kehidupan yang adil, yang makmur, dan lain sebagainya. Kemudian sila 4 diliputi, dasar, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Benar banget ya. Jadi tadi kan bunyi sila 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Maka itu ya ini didasari sama 1, 2, 3 ini nih. Pas udah kita percaya sama Tuhan, otomatis kita menjadi manusia yang beradab, otomatis kita ingin bersatu dengan orang-orang walaupun orang kita berbeda, karena kita paham nih akan semua ini, ya kita akan terbuka, artinya akan menjadi sosok yang bijaksana begitu, akan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai hakikat Pancasila dalam pendekatan ontologis, epistemologis, dan juga aksikologis. Nah, jadi teman-teman, ketika sesuatu hal itu bisa dikatakan suatu ilmu, nah ada beberapa syaratnya. Di antaranya ada ontologisnya, artinya ilmu tersebut membahas tentang apa, objek dari pembahasan ilmu tersebut itu apa. Kemudian ada epistemologis, itu berkaitan dengan metode apa yang digunakan dalam mempelajari ilmu tersebut
begitu. Kemudian ada aksikologis, artinya manfaat-manfaat apa saja yang diperoleh ketika mempelajari ilmu tersebut. Maka dari itu suatu ilmu itu bisa dikatakan suatu ilmu pengetahuan, atau sesuatu hal itu bisa dikatakan suatu ilmu pengetahuan ya jika memenuhi ketiga syarat yang tadi itu ya. Nah, ini kita akan bahas nih Pancasila dalam pendekatan ontologis, epistemologis, dan juga aksikologis. Yang pertama itu landasan ontologis Pancasila. Bidang ontologi itu tadi ya saya katakan bahwa menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, kosmologi maupun metafisika. Jadi secara ontologis penyelidikan Pancasila itu ya sebagai filsafat secara ontologis penyelidikan Pancasila sebagai filsafat itu ya dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan kesatuan dasar ontologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila itu adalah manusia. Jadi maksudnya gini teman-teman, kan tadi ontologis itu membahas tentang apa? Jadi ya Pancasila itu pada dasarnya itu bagaimana caranya mengetahui gitu loh, mengetahui sesuatu hal asas atau dasar-dasar dari negara. Maka dari secara ontologis ya penyelidikan Pancasila itu sebagai filsafat adalah upaya untuk bisa mengetahui gitu hakikat dasar dari sila Pancasila itu seperti apa. Kemudian manusia itulah yang menjadi subjeknya gitu. Bisa saja manusia menjadi objek dari Pancasila, bisa juga menjadi subjek dari Pancasila. Makanya kalau kita menggunakan pendekatan ontologis, ya ini Pancasila itu upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila yang terdiri atas 5 itu tadi. Dan 5 sila itu tidaklah mampu berdiri sendiri, semuanya itu kesatuan. Oke, lanjut kita membahas mengenai landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Tadi ya saya katakan, ya epistemologi itu meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan. Begitu. Nah, maka dari itu secara epistemologi kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar dari epistemologis Pancasila pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Jadi gini teman-teman, maksudnya itu ya ini nih, bahwa epistemologi itu kan berhubungan dengan meneliti sumber pengetahuan, dia berhubungan dengan metode kan. Maka dari itu di sini bagaimana ya Pancasila itu adalah upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Jadi mencari gitu, upaya untuk mencari kalau Pancasila itu adalah suatu sistem pengetahuan. Nah gitu ya. Selanjutnya landasan aksikologis Pancasila. Aksikologis Pancasila itu mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Tadi saya katakan bahwa aksikologis berhubungan dengan manfaat. Maka dari itu Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang jika nilai-nilai itu diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan menerima manfaatnya. Maka dari itu dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Bagaimana ketiganya? Kita akan bahas. Yang pertama nilai dasar. Nilai dasar itu adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Jadi namanya udah nilai dasar ya. Ya nilai-nilai itu udah mutlak, nggak bisa lagi dipertanyakan gitu teman-teman.
udah nilai-nilai yang apa ya saya katakan, memang itulah udah nggak bisa lagi pertanyakan ya kan teman-teman. Nah itu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, itulah nilai-nilainya. Kemudian nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Maksudnya gimana? Ya maksudnya itu instrumental, artinya nilai itu berbentuk norma sosial dan norma hukum gitu. Kemudian nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Jadi gini, nilai ini tuh merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Artinya nilai dasar tadi udah kita tahu, nilai instrumental itu dia dalam bentuk norma sosial dan norma hukum gitu. Jadi nilai prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada atau tidak gitu teman-teman. Jadi nilai dasar dan nilai instrumental itu terimplementasi nggak dalam kehidupan kita melalui nilai praktis ya teman-teman. Maka dari itu dalam filsafat Pancasila itu ada 3 tingkatan nilai. Ada nilai instrumental, nilai praktis, dan juga nilai dasar. Maksudnya nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Nah, pokok-pokok intisari dari sila Pancasila. Ada Tuhan yaitu sebagai kausa prima. Prima itu utama ya. Iya, dialah yang utama, yang esa. Kemudian manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Kita udah tahu bahwa manusia itu makhluk individu dan makhluk sosial. Artinya ya individu itu kita yang mengurusi kita berusaha untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau makhluk sosial udah tahu ya, kita pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain. Tidak selamanya kehidupan kita itu selalu individu, tidak selamanya kehidupan kita selalu sosial. Jadi harus seimbang gitu teman-teman. Jadi ada suatu masa di mana kita adalah makhluk individu, ada suatu kondisi di mana kita adalah makhluk sosial gitu ya. Kemudian satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Benar, kita ini satu kita udah punya kepribadian kita, personality kita di kancah dunia. Ada rakyat selanjutnya yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Benar ya, suatu wilayah kalau nggak ada rakyat bukan wilayah namanya. Suatu negara kalau nggak ada rakyat ya bukan negara namanya gitu ya. Maka dari itu ya rakyat itu unsur mutlak, tidak perlu lagi dipertanyakan. Nah, bagaimana rakyat? Ya harus bekerja sama dan gotong royong. Kemudian ada adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Itu benar banget teman-teman. Ya, adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri. Kita adil sama diri kita sendiri. Kemudian kita juga memberikan keadilan kepada orang lain karena itu haknya. Gitu. Oke, ini adalah pokok-pokok intisari dari sila-sila Pancasila. Oke teman-teman. Nah, jadi dari penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita dapat menarik nih kesimpulan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, simbol negara Indonesia, dan pandangan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pedoman bangsa Indonesia dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku sesuai ciri khas masyarakat Indonesia yang majemuk. Tujuan dan cita-cita masyarakat Indonesia yaitu ingin mewujudkan masyarakat yang Indonesia yang adil dan makmur. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan yang paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bermakna bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh tentang kenyataan. Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas atau kenyataan. Jadi secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia mengenai Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan juga adil. Oke teman-teman, nah itu aja yang bisa saya sampaikan ya pada penjelasan kali ini mengenai Pancasila dan sistem filsafat. Pada dasarnya hidup ini hanya sementara, jadi jangan lupa tersenyum teman-teman. Terima kasih, dan saya ingin mengingatkan lagi bahwa video penjelasan ini tuh sebenarnya tidak saya publish ya, tidak saya peruntukkan untuk publik
Ini hanya sebagai challenge bagi saya. Bagaimana saya berlatih untuk menjadi seorang public speaker, bagaimana nanti saya berkesempatan untuk menjadi seorang dosen. Jadi saya mencoba untuk mereview materi-materi kuliah saya dengan melalui video-video YouTube ini. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Karena pada dasarnya saya juga masih seorang mahasiswa baru, mahasiswa semester 1, benar-benar banyak hal yang harus dibenahi dan diperbaiki ya. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.